Kembali lagi bersama saya, Wilda Alfaramania. Di sini saya akan membahas mengenai bab 21 yang berjudul DNS Server Caching Forwarding. Jadi, pada bab 21 kali ini, di sini kita akan mempelajari 6 materi ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu konsep DNS Server. Jadi seperti ini ya teman-teman topologinya. Oke, jadi di sini terdapat laptop atau komputer kita. Lalu juga ada DNS server Google yang memiliki IP 888. Lalu di sini juga ada facebook.com. Nah, di mana facebook.com dan DNS server itu sudah terhubung dengan internet. Oke, misal contoh kasusnya pada laptop teman-teman ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung terkirim ke facebook.com, tapi di sini paketnya akan melakukan DNS server Google dulu. Oke, misal contoh kasusnya yaitu di sini misal laptop teman-teman yang ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung terkirim ke facebook.com, tetapi paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi, laptop kita menanyakan IP dari facebook.com pada DNS server Google. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari laptop kita mengirimkan IP yang diminta. Karena di sini diminta IP facebook.com, maka yang dikirimkan itu IP facebook.com-nya oleh DNS server, yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses facebook.com karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi intinya DNS server Google itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini. Tetapi kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Baru bisa mengakses facebook.com-nya. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Pada topologinya, misal pada klien Ubuntu itu ingin meremote Debian server dan Ubuntu server menggunakan IP address-nya. Jadi ketika kita punya banyak server itu agak sulit untuk menghafalkan banyak IP address. Oke, kita buka klien Ubuntu-nya. Di sini kita bisa ping IP Debian server dan Ubuntu servernya. Oke, bisa. Ini juga bisa. Jadi di sini kita akan menconfig hostnya dengan masuk ke perintah sudo nano/etc/host. Seperti ini, kita enter saja, lalu masukkan password. Nah, jadi host digunakan untuk menyeting IP address dengan domain name-nya. Misal, kita akan mengeping IP 127.0.1.1, itu maka kita bisa langsung ping menggunakan namanya, yaitu ping Wilda VM. Di sini kita enter saja, lalu kita akan ketikkan IP dari Debian servernya, yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini saya berikan nama SVR1 strip Debian. Di sini kita enter lagi, lalu kita tambahkan lagi IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3. Saya berikan nama SVR2 strip Ubuntu. Lalu terakhir di sini kita ketikkan IP dari router Debiannya, 72.16.1.1. Lalu namanya di sini saya berikan nama RTR strip Debian. Jadi kita bisa mengeping dengan menuliskan name-nya saja. Kita simpan saja, Ctrl+X, Y, Enter. Akan coba ping dari Debian servernya, yaitu ping SVR1 strip Debian. Jadi dia bisa ya teman-teman. SVR1 ini mengarah pada IP dari Debian servernya, yaitu 10.10.2. Lalu di sini kita coba lagi, kita akan ping SVR2 Ubuntu. Nah, jadi dia juga bisa ya teman-teman. Jadi IP dari 10.10.10.3 itu mengarah ke Ubuntu server. Dan di sini kita bisa meremote SSH dengan menggunakan domain name-nya. Kita coba remote ke dalam Debian servernya dengan masukkan perintah SSH, lalu usernya @svr-debian -p2211. Ini kita enter, yes, masukkan password. Ya, jadi di sini dia berhasil meremote SVR1 Debian. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu konsep caching DNS server. Pada topologi DNS server itu mempunyai banyak tipe dan fungsi. Jadi fungsi dari caching DNS server itu untuk mengecatch request DNS. Sebelumnya, pada laptop kita ingin mengirimkan atau mengakses facebook.com dan dia mengirim DNS request dan bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian, pada DNS server Google,
itu baru bisa mengisi IP-nya dan komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. Jadi di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi pada laptop itu ketika kita melakukan request DNS sebelum ke server Google, itu kita ke local DNS terlebih dahulu. Yang nantinya dari local DNS itu baru melakukan request alamat IP. Yang nantinya pada local DNS server itu baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS dia bertanya juga apa IP dari facebook.com, lalu DNS server Google akan mengirimkan bahwa IP-nya yaitu 157.240.208.35 dan akan disimpan di cache atau local DNS-nya. Jadi, pada laptop kita, jika kita ingin mengakses facebook.com, itu kita cukup bertanya ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server itu akan mengecek cache-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi, pada local DNS server, kita mengirim request DNS ke DNS server Google. Jadi, pada local DNS server itu tidak mengirim request DNS ke DNS server Google terlebih dahulu, tetapi dia sudah menyimpan pada cache-nya. Dari local DNS, baru memberikan alamat IP ke laptop kita, sehingga nanti laptop kita baru bisa mengakses facebook.com. Oke, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Kita buka saja putihnya. Oke, jadi sebelumnya di sini teman-teman bisa meremote ke router Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk saja ke root. Nah, jadi di sini kita akan menginstal bin 9 dengan komen install bin 9. Di sini kita enter saja. Kita tunggu. Oke, jadi sudah selesai teman-teman. Lalu kita ganti default bin 9-nya dengan masukkan perintah nano/etc/default/bin 9. Enter. Jadi pada option di sini kita akan tambahkan min 4 ya teman-teman pada binnya. Jadi maksudnya agar nanti DNS servernya hanya merunning di IP 4 saja. Di sini kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, jadi untuk konfigurasikannya kita masuk ke perintah /etc/bin/named.conf.option. Seperti ini. Lalu pada paling atas, di sini kita akan tambahkan internal untuk IP kliennya. Dan ketikkan ACL internal strip network spasi kurung Kurawa. Enter saja. Lalu tab satu kali, kita akan masukkan IP yaitu 172.16.1.0 titik koma. Enter lalu spasi tutup kurung Kurawa titik koma. Lalu di sini kita akan tambahkan pada bawah directory saja tab. Lalu di sini kita tambahkan recursion yes. Tambahkan titik koma lagi, tab lagi, lalu di sini kita tambahkan allow strip query kurung Kurawa lagi internal strip network. Lalu berikan titik koma spasi tutup kurung Kurawa, berikan titik koma lagi. Di sini kita akan tambahkan komen lagi pada DNSSEC validation auto. Nah, jadi auto ini kita ganti menjadi yes ya teman-teman. Lalu atasnya di sini kita tambahkan DNSSEC strip enable. Ini kita yes lagi, lalu kasih titik koma. Di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita akan cek konfigurasinya dengan masukkan perintah named strip check conf. Di sini kita enter saja. Di sini kita akan restart dengan systemctl restart bin 9. Di sini kita enter. Berhasil ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Jadi pada topologinya, forwarding itu hampir sama dengan cache DNS server. Hanya jika forwarding itu pada local DNS server tidak melakukan DNS request, yaitu IP dari facebook.com. Jadi local DNS server tidak melakukan request, tetapi hanya mengforward ke DNS server Google. Sehingga jika DNS server Google mengirim IP dari facebook.com, nanti local DNS server hanya meng-forward ke laptop kita. Jadi intinya forward itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google. Hanya saja di-forward oleh local DNS server. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini kita buka saja klien Ubuntu-nya. Ya, di sini teman-teman bisa remote terlebih dahulu ke Debian servernya ya. Masuk saja ke root. Teman-teman bisa install bin 9 terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah menginstalnya. Ini kalian bisa masuk ke nano/etc/bin/name.conf.option ya teman-teman. Oke, di sini kita scroll saja ke bawah pada forwarders lalu kurung Kurawa. Jadi di sini 000 kita ganti menjadi 8888 seperti ini. Enter, tab. Jadi di sini slash-nya kita hapus ya teman-teman, atau komentarnya kita hapus. Kita akan tambahkan lagi di bawah 888. Ini kita tambahkan 88 lalu 44 seperti ini. Pada kurung Kurawanya kita slash-nya hapus saja, kita spasi saja. Ini kita enter. Lalu di sini kita tambahkan tulisan forwards only.
Oke, seperti ini. Jangan lupa kasih titik koma. Seperti ini. Jika sudah, di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter. Sekian pembahasan bab 21 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.